Belangsak Indonesia sama-sama punya member Indonesia. Itu yang pertama kita sepakat. Kedua kita sepakat pengurus tertinggi di suatu daerah, wilayah regional itu pada sekjen. Kita sepakat di situ secara hierarki. Secara nasional terletak pada DPN. Gitu Om Anas. Sepakat pertama kita situ. Nah, lanjut yang berikutnya adalah saya ingin bertanya tentang pembekuan. Pertama, atas dasar apa pembekuan tersebut? Pertama itu. Yang kedua, kalau kita seperti yang Om Anas sampaikan dan harusnya seperti itu adalah harusnya yang melakukan pembekuan untuk Belangsak Riau adalah sekjen. Harusnya secara hierarki. Nah, ini diambil keputusan oleh dan tatip. Saya nggak tahu sepengetahuan sekjen apa sepengetahuan sekjen, tapi berbincang kita dengan pengurus untuk Riau Pemda mengatakan sekjen tidak mengetahui itu. Sementara itu pertanyaan saya, kalau kita memang berbicara secara hierarki, tolong percayakan penuh itu kepada kepengurusan masing-masing. Jangan kita merasa punya arogansi tertentu sehingga bisa lompat untuk mengambil keputusan tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dasar pembekuan di Dewan atau yang dikeluarkan oleh Tantib ya? Pakai Tantib. Kalau dan Tantib itu berarti dia skala nasional. Nah, kita kan ini maklum, kita kan nggak tahu itu dia sebagai Tantibnya atau dan Tantib pada saat dia membekukan Riau ini gitu. Coba dibaca lagi itu SK-nya. Ya, saya nggak ada pembelaan di sini. Karena yang buat bukan saya. Itu apa Bang? Ini bukan membela mungkin ya. Di SK-nya itu tertulis dan tatip. Itu ACC itu. Enggak, dan tatip. Coba baca lagi baik lagi. Coba baca lagi baik-baik. Ya, yang dibekukan itu adalah Pengurus kepengurusan Belangsak Riau. ya. Dan bawah itu yang dibekukan adalah kepengurusan. Ketika kepengurusan tersebut dibekukan, kira-kira ada dasar dan ada alasan nggak kira-kira dibuat itu? Atau dibuat-buat aja? Enggak ada dasar. Makanya kita bertanya Om, atas dasar apa pembekuan tersebut? Nah, di sana coba tuh baca lagi ulang ya. Saya nggak tahu masih ada nggak sama saya. Coba baca ulang ya. Alasan dan ininya ada di sana tuh semua. Yang penting secara garis besar, ketika ada masalah di sebuah wilayah itu tidak juga kunjung-kunjung selesai, ya. Saya sebagai warga Sumatera loh. Betul loh. Nah, dan saya salah satu yang meminta ini kalau tidak selesai, bekukan dulu. Ya, kepada siapa saya minta? Kepada sekjen. Ada masih chattingannya? Belum saya hapus. Biasanya saya hapus dulu berapa saya. Ya, ada dasarnya semua. Jadi kalau ketika sekjen bilang tidak ada itu salah. Salah kawan-kawan. Ada, bukti chattingan ada. Ya. Sekjen itu ACC. Masalah itu bukan sekjen yang menyelesaikan. Sekjen itu tugasnya struktur. Ya, kan strukturnya dibuat itu. Ya, sekjen itu merekomendasikan tantip wilayah. Dan sampai sekarang tantip wilayah belum diganti. Dan tantip itu baru diangkat SK-nya beberapa waktu yang lalu. Ya, itu tantip wilayah. Ketika sebuah masalah terjadi di wilayah, maka yang berhak, ini kita harus belajar ya, belajar administrasi yang baik, belajar struktur yang baik, maka kedepannya akan lebih baik. Jadi tidak sekjen untuk menjadi tantip itu bisa tantip daerah nih, ada syaratnya. Ya, jangan sembarang pilih aja, tertib. Nah, ya, contoh untuk tantip
Lantip itu tugas tupoksinya udah jelas. Lantip itu menyelesaikan masalah. Ya. Menyelesaikan masalah. Siapa yang menyelesaikan masalah? Bukan Lantip yang membuat keputusan. Oke? Yang membuat keputusan itu adalah yang bermasalah. Itu yang membuat keputusan. Sama gini, kita di kepolisian itu tertangkap, kita ini motor, ini bukan sistem kepolisian ya, bukan sistem kepolisian, tapi kita mengacu modelnya gitu ya. Contoh nih, itu kan salah satu, itu kan institusi gitu. Tertangkap kita nih, ada 2 oknum tabrakan di jalan, ya. Itu polisi di situ menyelesaikan atau memediasi? Mediasi. Mediasi. Yang menyelesaikan siapa? Yang bersangkutan. Bersangkutan. Polisi ada hak dan itu ada hukumnya. Baca, silakan. Jadi makanya di situ kalau tidak juga selesai ribut-ribut juga, langkah pertama yang diambil petugas supaya struktur berjalan. Mau diterima, tidak diterima, tetap akan dilakukan. Mau protes, mau tidak protes, tetap akan dilakukan. Tapi ya, itu harapannya apa? Harapannya kita berharap sekjen bisa datang, cuma berhalangan beliau. Penting juga seperti itu. Ya, nggak bisa, polisi itu nggak bisa, kerjanya gila itu, 24 jam itu. Nggak tahu kita. Memang nggak bisa cuti dia. Itu ke Payakumbuh kemarin bela-belain. Saya berharap kemarin di Payakumbuh tuh, Kopdargab, itu kan jalur di tengah-tengah itu, 3 jam dari sini. Saya udah bilang sama April ya, sama Bagus. Kan dekat tuh, datang ke sana hadir rame-rame. Jadi kita bisa pembahasan. Jadi pulang dari acara itu ada yang bisa kita bawa. Cin cukup, Cin. Belum. Jadi maksud saya begini loh. Ini maaf sekali lagi. Kita tidak juga mau gegabah mengatakan ini keputusan siapa dan siapa. Kita punya pengurus. Pada saat itu kita percaya ke Mas Agus. Pada saat mediasi, belum cerita kita mediasi dengan teman rombongan Mas hadir di sana. Hasilnya Mas Agus, nanti lebih detailnya Mas Agus boleh ceritakan itu sampai terjadi pembekuan, sampai kontak ke sekjen seperti apa. Itu setelah pertemuan, Mas Agus kontak ke Datatim, besoknya keluar pembekuan tersebut. Di situ kita pertanyakan alasan dasar apa pertama pembekuan itu. Masalah versi ya. Kalau saya melihat ya, karena saya nggak tahu jelas ini ya. Saya cuma menerima laporan. Ini biar lebih jelas loh, biar sama-sama tahu. Artinya kalau seandainya nanti itu hadir atau mendengar kita sebenarnya dua belah pihak, mungkin dia bisa lebih bijaksana mengambil keputusan. Mas Agus boleh ceritakan detail loh seperti apa? Biar maksud ini maaf tidak ada tujuan maksud tertentu. Tapi harapan kita ini tidak terjadi terulang lagi ke depannya. Kita punya struktur organisasi, kita punya hierarki, kita hormatilah itu. Tapi jujur Om, kenapa kami begitu bilang belakang beliau sampai ngoceh ini selaku sekjen bakal dipecat semua ada dasar kita Om. Yang tipikal vokal seperti saya vokal aja gitu Om ya. Tapi kita punya dasar kenapa kita vokal, bukan asal kita bapak kita. Itu dasarnya. Kalau kita mau adu boleh gitu. Nah, detailnya permasalahannya, Mas Agus boleh jelaskan biar Om Anas selaku DPR mendengarkan detail seperti apa. Makanya saya juga mengatakan tadi DPR tidak mengetahui tentang keputusan itu. Silakan. Saya tahu lah Cin, masa saya nggak tahu. Ya, biar Om Anas menjelaskan. Izin ya. Terima kasih. Ya. Jadi gini. Wes. Ini juga ada Mas Bri, ada Bobi juga, dan juga kemarin ada si Rizky, ada Topan, ada April. Waktu itu kami dapat perintah dari Dantatim dan Sekjen untuk melakukan pertemuan mediasi dengan kawan-kawan yang sedang kontrak. Nah, jadi dari kami
ya kan, kami tidak rame-rame datangnya. Jadi kami cukup ya waktu itu memang selaku sebelum pembekuan saya selaku Pemda, jadi cukup saya yang datang, Rizky sama Gopal, sama Om Ayom dan April. Nah, memang sengaja kami nggak bawa banyak-banyak member, kita takutnya terjadi cash, karena itu yang kita hindari. Nah, dari obrolan dan diskusi kami malam itu di MTQ, waktu itu kalau nggak salah seminggu mau Lebaran, hasil diskusi itu kita singkat aja ya. Hasil diskusi kita sepakat untuk melakukan pemilihan ulang kepengurusan di Riau. Kami sudah sepakatin itu, dan malam itu juga kita sepakati untuk kepengurusan Riau mulai malam itu sampai pemilihan baru nanti itu tidak ada pengurus kecuali PLT Pemda. Itu kesepakatan kami bersama, ya Om Pri ya. Nah, apa hasil dari diskusi kami itu kita sampaikan ke Sekjen dan Dandatnas. Jadi jawaban dari Dandatip, oke Mas Agus lanjut kalau begitu, mantap. Kapan mau dilakukan pemilihan? Saya jawab secepatnya Dandatip, karena ini mendekati Lebaran, kemungkinan habis Lebaran kita buat sekaligus halal bihalal. Nah, oke, sip, lanjut. Jawaban Dandatip. Selang berapa hari, ya kan kita nggak hitung harinya berapa, muncullah maklumat itu pembekuan pengurusan Riau. Itu yang terjadi Pak DPR. Jadi mungkin teman-teman itu yang dipertanyakan atas dasar apa. Dan itu juga saya sudah jelaskan ke nanti kita sudah ada kesepakatan, sudah ada diskusi bahwasanya itulah hasilnya. Cuma dibilang dan Dandatip waktu itu tidak memenuhi 3/4 dari forum. Dan saya jawab, kenapa? Karena kami cuma mediasi, diskusi, bukan melakukan ngebes atau forum gede. Jadi kami cukup diskusi mediasi, yang penting ada kesepakatan, dan itulah hasilnya. Jadi kesepakatan seperti itu. Yang saya sampaikan kita tadi. Gimana, Project? Itulah yang terjadi ya, Mas Dri ya. Terima kasih. Setelah itu kan ada kontak ke Sekjen. Ya. Sama kembali tentang Ya, oke. Baik. Ini Om Jen, sorry, saya lupa. Jadi setelah keluar maklumat ini, saya ada konfirmasi ke Sekjen. Loh, kok dibekukan Jen? Ada apa? Ya, apakah Sekjen sudah tahu? Ya nggak tahu sih, bilang kan. Cuman apa? Memang saya ada bincang-bincang sama Dandatip. Cuman apa pembekuannya saya nggak tahu. Seperti itu jawabannya. Jadi ini kita bukan mengejar Sekjen atau orang, cuman begitulah keadaan sebenarnya. Kita jujur dan terbuka ini. Ya, Terima kasih Pak Ben. Jadi maklumin aja ya, ketika Sekjen bilang nggak ada, anggap aja dia lupa. Ya, karena nanti saya akan saksi berikan itu buktinya, ada tuh. Ya, Sekjen mengetahui bahwa Sekjen, kalau Sekjen itu seperti kami DPN atau Sekjen itu cuma cukup men-ACC saja. Ya, karena permasalahan sudah seperti itu, ya kan? Sebenarnya itu menjaga sebenarnya supaya jangan terlalu berlarut-larut, maka sementara waktu dibuktikan aja dulu. Itu bahasanya, ya. Itu bahasa yang ini mungkin yang terbaik, karena kita harus melihat sebab akibat kawan-kawan. Nah, sebab akibat kita mempertimbangkan di sana, mungkin analisanya seperti itu, rujukan atas. Nah, kita akan lihat gitu kan, dengan adanya pembekuan ini apa yang akan terjadi selanjutnya. Kan buktinya udah ada. Tapi hati-hatilah untuk membuat keluhan atau statement-statement di forum Indonesia, ya kan? Kalau saya membaca, aduh kawan-kawan, ya kan, pernah saya larang kan? Hapus saya bilang, bikin malu aja saya bilang, masih ingat tak? Saya aja melihat bentar, saya melihat tuh bikin malu kan? Jadi jangan kita menelanjangi diri kita sendiri di forum Indonesia, melihat orang semua. Nah, ini itu untuk kedepannya mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Ada pun permasalahan sekarang gini ya,
Saya ini sebenarnya kan posisi saya pembina nih. Dan saya berada di wilayah Sumatera. Ada nih yang semua yang ada di sini nanya ke saya. Ada. Coba siapa yang nanya ke saya atau sharing sama saya? Kami member untuk secara akhir-akhir permasalahan yang terjadi di Riau kami serahkan ke pengurus, kami tanya pengurus. Saya dengar laporan Selanjutnya sharing pengurus sama yang begini, pengurus berusaha untuk ke sekjen dahulu, kan situ secara hierarkinya. sharing. Sharingnya mencari Bisa keputusan. hierarki. Kalau sharing mah sama siapa aja bisa. Ya, artinya untuk satu permasalahan yang timbul, artinya kan ada jenjang. Kita untuk bertanya, kita tidak langsung lompat ke atas kan. Nanti seperti yang bilang, kita melanjangi diri kita sendiri. Nah, kita sudah menjalani jalur itu gitu. Jin, tadi saya di awal bilang loh Jin, saya dilahirkan di sini Jin. Ya Allah. Ya, Ya. apakah harus saya jelaskan lebih rinci gitu kan? Saya warga Pekanbaru atau warga Padang nih sebenarnya? Kan lahir baru. Itu apa gunanya? Siap. Kira-kira ini rasa dihargai atau enggak? Saya hargai itu. Kita kan bikin. Nah, waktu itu ketika enggak ada teman-teman ngomong sama saya nih ya kan? Ini ada orang lama nih ya. Sama kita sama rating ya. Nah, Sebelum terjadi gap sekarang sebelum terjadi gap ini masalah sharing ini. Ada nanya teman-teman ke saya sebagai orang Pekanbaru. Gak ada. Ada kecewa nggak saya? Salah. Hah? Salah, Pak. Kalau ngomong kecewa kan? Nah, Salah. jadi kita jangan ngomong kecewa. Nih, ya. Coba nih kita hitung nih. Kita hitung nih, Cin. Kecewamu sama kecewaku. Kalau kita tumpuk, siapa yang paling banyak kecewa? Aku. Kalau ditanya bicara kecewa supaya kecewa, Mungkin seperti para itu. pengurus lebih banyak kecewa. Kenapa? Pasti laporan A, B, C semua tampung ke dalam pengurus. Untuk pengurus lebih banyak kecewa terhadap hal itu. Tapi cukup paham karena itu dan tujuannya. Nah, Sangat paham. kalau protes silakan. Karena kita perlu orang yang kritis. Tapi kritis untuk kemajuan. Jangan kita kritis untuk kita pecah. Jangan kritis kita nanti ujung-ujungnya hancur bangsa Indonesia. Sudah jujur Om ya, jujur terbuka dari hati saya. Itu kita juga sudah kelas saya sebelumnya. Kita tujuan kita itu adalah memperjelas situasi dan suasananya supaya bersatu kembali, supaya jelas semuanya. Itu tujuan dan maksud kita gitu. Itu kan dibutuhkan berapa lama, gitu, hanya sampai berapa lama. Itu kan tidak ada keputusan. Alhamdulillah, kemarin ini datang yang berencana untuk melepaskan pembekuan tersebut. Kita bersyukur. Selanjutnya memang sudah ditukar pengurus bagaimana sistemnya ini seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia. Maju terus. Silakan, kalau kritis kali ini silakan. Tapi jangan kritis yang rusak. Set lo. baik, kalau ada yang mau lanjut bertanya, siapa yang bertanya? Silakan. Mau bertanya? Yang mau menjawab siapa? Bukan dulu, enggak assalamualaikumnya belum. Ya bukan, harus berjelas dulu. Sama ini DPA. Bagus. Sama abang. Ada saudara Bayu dari komunitas. Nanti itu Bang, Benek memperkenalkan diri. Bayu silakan. Enggak, bukan dia. Nama, tema, komunitas. Udah, tanpa Beko Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu, tema Komunitas ASN. Ada lagi tuh? Ada ya. dari SMA mana, Bro? Dari SMA mana? Aman. TV kata mana aku sih? Pertanyaannya Tunggulah, sabar lah coy. Panas. bagus. Aku ingin bertanya sama Panas. Ini masalah pengambilan tema di wilayah Sumatera Tua, Bang. Kemarin ada yang berstatement tidak suka dia tema revolusi ini, Bang. Katanya.
kemarin kalau yang tidak setuju tema revolution itu tidak dianggap satu teman bola. Dan sebagian rekan kita di Riau ada yang secara langsung maupun tidak secara langsung menolak keberadaan tema revolution. Nah, dan itu bagaimana, Pak? Bagaimana apanya coba diperjelas? Bagaimana bisa? Keputusan terhadap orang yang tidak setuju terhadap tema revolution. Cukup, Pak. Sebenarnya saya bukan nggak tahu ya, saya tahu sebenarnya. Semua saya tahu. Karena saya domisili di sini. Cerita burung atau cerita bla 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 itu saya tampung semua. Burung siapa? Burungku. Jadi kalau yang saya dapat, ya ada klarifikasi tidak dari situ bahwa mereka yang tersebut setuju untuk mendukung, ada nggak pernyataannya? Klarifikasinya terlambat, Pak. Hah? Klarifikasinya terlambat. Enggak, saya nanya nih. Saya nanya, Ya. setuju enggak? Betul enggak dia ada klarifikasi bahwa menetralisir apa yang mungkin sudah terjadi gitu kan? Ada. Tapi terlambat, Bang. Terlambat, siapa yang hakimin? Ya, Siapa begini, yang maksud saya mengatakan seperti itu, setelah adanya bombardir, ya kan? Ada yang mereka baru mengklarifikasi. Tapi sebelum ada yang bombardir itu, Bang, mereka nggak bakalan ada klarifikasi, Bang. Nah, ini baik. Itu saya bilang Baik. terlambat. Ya. Kalau kita ya, ini ada sebuah masalah nih. Kita panjang-panjang juga bahas itu terus. Padahal kita tujuannya endingnya mencari jalan keluar nih, ya kan? Kalau kita bahas-bahas juga itu baik, kan udah ada klarifikasi nih. Ya, kalau saya udah menerima klarifikasi, membuat sebuah pernyataan bahwa dia menerima revolution, itu udah close. Tapi saya Saya nggak mau mau ngobrol klarifikasinya itu secara langsung, Bang. Tidak personal. Yang menerima tema revolusi kita ini, secara langsung, tidak personal. Mereka kan klarifikasi yang personal. Tidak tahu semua orang. Seperti itu kira-kira. Kalau hal seperti itu makanya saya bilang gitu kan, untuk di bangsa Indonesia kita harus paham sejarah dulu, ya. Jangan asal cuap-cuap. Kalau saya menyikapinya gampang aja. Kalau saya mau sikapi dengan negatif semua. Kita harus belajar sikapi dengan positif. Kami DPR ini harus berusaha untuk netral. Ya. Kan ada bahasa juga tuh, DPR sering ke Pekanbaru, tapi kok nggak mampir ke kami gitu. Ngapain saya mampir ke kalian? Kalian lagi tidak ada masalah. Mampir saya kalian. Terus bentar, ya kan? Misalkan saya mampir kebetulan di sebelah gitu kan, ya pasti teman-teman akan berasumsi kan, itu udah terbuka. Nah, tapi apakah teman-teman tahu apa yang saya bicarakan? Saya ke Pekanbaru selama ini ya. Saya di sini dari kapan ya yang aktif ya? Dari 2007, 2008 gitu lah, sampai 2015. 2015 bangkrut, saya ingkang dengan Padang lagi. Bangkrut saya. Ini usaha saya sebelah ini dulu. Siapa bilang? Ya. Harus, Bang, tapi Bang. Jadi kalau kita berasumsi negatif, ya kita akan berpikiran negatif. Akhirnya jadi bumerang lagi. Bangsa Indonesia udah mengajak kita ke arah baik nih. Jadi berharap berpikirlah yang baik-baik, berpikirlah yang positif, supaya organisasi ini tercapai tujuannya tercapai. Nah, kalau seandainya berdebat terus, saya yakin akan selesai. Tapi gini, Bang, mereka mengklarifikasi itu memang sudah. Ya saya tahu dia terlambat. Bukan itu maksud saya. Sudah mengklarifikasi, tapi hanya di bibir. Yang bilang orang Batak itu dimuncung aja. Itu bilang, Bang. Tapi dia tidak mau merapat. Kami sudah mencoba merapat ke sana,
Dan mereka pun tidak mau membalik merapat ke kami. Klarifikasi macam apa itu? Coba Pak. Ya, bagus Bang, Kang Anas. Kemarin kami ada agenda camping itu, sudah diundang semua mereka. Dan mereka tidak mau merapat, masa kami aja terus merapat? Apakah itu persaudaraan? Yang mengklarifikasi tadi. Kalau dari abang baik, tetaplah berbuat baik-baik. Ya, mau datang orang kek, nggak mau datang kek, buat acara terus. Ya. Timpal aja lah hidup ini, nggak usah sulit. Tapi Bang, aku memang sangat bersyukur ini Mas Pri datang. Maafkan Mas Pri. Mas polisi. Berjiwa besar dia Bang. Mas Pri ini. Mas, itu Mas. Tetap Kita di sini jalan. bukan buat jelek-jelekin orang, ya kan? Belum tentu diri kita ini bersih. Ya. kopi. Baik, Kopi juga kopi. aku kotor baik. Kotor banget aku baik. Ya, aku kotor. Sama ya Bang, aku mandi juga. Jadi kalau kita untuk dari kanan kita bisa lebih bersih lagi gitu. Karena itu yang akan kita bawa nanti bertanggung jawab. Amin ya. Amin. Jadi bagaimana orang itu biarkan aja. Inti daripada saya bantu jelaskan, tetap berbuat baik. Selesai. Orang itu biarkan aja. Tinggal ya. Oh siap. Sayang, itu sebentar doang, bukan untuk intervensi. Harusnya dengan kehadiran Bang Anas, dengan kehadiran Mas Pri, kalau emang tanggap, pertanyaan-pertanyaan itu nggak akan keluar. Ya inilah jawaban dari apa yang kita inginkan selama ini. Kalau kita tanggap mempelajari apa itu sebab akibat efek, dengan hadirnya Mas Pri di sini dengan legowo, tidak mengatasnamakan siapapun, jabatan apapun, dan dengan kehadiran perwakilan dari Bang Anas dari DPR, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya nggak Ini. harusnya. Itu udah selesai. Orang bilang nih, saya pernah dapat bahasa seperti ini. Bang Anas itu diktator. Bangsa Indonesia itu diktator. Tadi Bang Anas, sekarang bangsa Indonesia. Ya, ini saya ngomong pertama Bang Anas diktator. Ada bahasa itu saya dengar. Ya. Terus kita menyuruh karena kebetulan kita member di bangsa Indonesia itu diktator. Saya tanya balik, di mana letak diktatornya? Siapa yang bukti? Siapa yang ngomong Bang? Nggak ada di sini yang ngomong. Ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada. Saya jelaskan ya, tidak ada diktator di bangsa Indonesia. Apa contohnya? Aturan main di Sulawesi, aturan masih main di Sulawesi 1, Sulawesi 2, Riau, Sumatera 2, Sumbar, sama ada kira-kira? Hah? Oh, ini apa malu? Sama aja lu. Makanya keluar baru lempar nanti kau sama ini. Ada sama, beda kawan-kawan. Ya, beda. Sulawesi 1, berapa orang Mapendanya? Bagaimana DPN bertanya? Ada 5 Wapendanya. Ya. Oh ya. Sumatera Barat 1 Pemdanya. Riau 1 Pemdanya. Dua. Aceh ya. Dua. Siap. Bangsa Indonesia. Atur aja lah kalian. Hidup masih Mas. Sama kita buat. Melaju tinggalkan kan Bang? Iyalah. Siap. Kalau separuh yang sumbangkan 2 juga siap. Ngomong Sumatera Barat, Sumatera 2 nanti kasih Riau sama Sumatera 2 nanti baru tahu lah. Udah sampai. Cukup ya? Belum lah. Apa lagi? Pertanyaan terakhir dari saya begini. Oke, silakan.
Terlebih dahulu, perkenalkan saya Boki dari Morek, tema Detikbai. Saya sini cuma mau mengklarifikasi yang selama ini saya dengar tentang kepengurusan. Kenapa dibekukan? Saya waktu di setelah Rakornas terpilihlah Pemdanya Om Pri dengan jajarannya. Setelah ada ini itunya dibekukan. Kami kan ini ada kubu kata orang. Bukan dibekukan, diputihkan. Diputihkan. Kami diam. Termasuk saya diam. Setelah dibentuk pengurusan baru, kami bukan nggak terima. Kami terima pengurusan baru itu terima. Tapi loh, kami ini dirasa nggak dihargai. Kenapa? Kami waktu pemilihan tidak diundang. Waktu dipelantikan kami diundang. Tapi kami nggak protes. Kenapa? Setelah dibekukan kepengurusan sama Tatip, orang ini berkawan menyalahkan kubunya ini. Kami tidak ada menyalahkan, kami tidak mempersoalkan masalah jabatan. Mau masalah jabatannya ambil, yang penting ini kayak mana maju. Jabatan itu nggak perlu sama kami. Kami udah bawa kami diam. Ini bukan saya bukan saya bilang siapa ya. Saya pernah nelpon Om Agus, Rizky sama Topan pakai WA-nya Kundarina. Ingat kan di ketok Om Parmen dulu. Ingat kan Om? Om, saya bukan menolaknya revolusi, saya tidak menolak. Saya diam ini bukan saya kubu ini tidak. Saya masih belajar langsak itu apa. Tapi saya dicap, saya minta. Saya diajak diundang, saya datang. Tapi saya kan perempuan, izin suami saya nggak mengizinkan, saya kan nggak bisa ikut. Saya telepon Rizky, bisakah saya bergabung di grup baru? Kata dia, kita punya aturan. Baik, saya akan ikutin aturan itu. Kita duduk ngopi sampai sekarang saya nggak diajak untuk duduk ngopi bareng. Jadi apapun acara kayak camping, saya tidak tahu, tapi saya tahunya di hari A. Kebetulan mertua saya sakit. Saya tidak dapat izin dari suami. Kebetulan bentrok ada izin bentrok sama acara bendera suami saya. Suami saya pergi, terpaksa saya ikut. Tapi ada yang ngomong gini gitu sama saya diam aja. Saya waktu di gargap air kubuk, saya bertanya sama Om Anas, bagaimana kok ini besok Om mana? Diam aja, Bobi duduk dengarin aja, bikin kondur kan Om bilang gitu waktu kodok kemarin. Masalah kawan kami saya bukan mengapa orang itu nggak ada yang nolak revolusi itu, nggak ada. Siapa yang bilang? Siapa bilang? Yakin. Kita gini ya, kalau kayak gini kita tak akan selesai. Kalau kubunya Om Sarkawi yang tidak menolak, pasti nggak akan ada. Dia nggak akan izinkan penolakan, tapi ada penolak diam. Nggak ada, bukan saya bela siapa, bukan bela. Bukan bela, saya bukan bela. Kalau cerita, kita merasakan ya gini Mbak, aku bilang dulu Bang Anas izin. Aku menyanggah kata Bobi dulu ya Pak. Kak gini Kak, kemarin bilang kakak tidak diundang. Kemarin pas pengurus kalian ada kami diundang. Pengurus buat kita. Yang pemilihan dulu. Waktu pemilihan. Op, satu-satu yuk. Tenang yuk. Saya diundang, ada Om Ayam, ada Penny. Dan sebentar Kak Bobi. Dan kenapa kalian tidak kami undang waktu itu? Dan kalian tidak satu komando, tidak menerima revolusi adanya. Seperti Yang revolusi siapa? kalian lah, ya siapa? Saksi Om Sarkawi Kami ada bukti kok. itu sekjen Papua Bang Radit karena dia masih Itu krisis kan. statusnya Kami Om ada Sarkawi. bukti kok. Apa
api lagi. Itu kan Om Sarkawi. Dan Itu kan dan waktu Kak Adis ya membeli merchandise yang sama Bang Bro Husin dimarah. Sedangkan aku yang mengirim ke grup, aku tidak ada dimarahin. Kok beda Adis sama aku, apa Bukan yang bedanya? marahin siapa? dilarang. Yang Melarang dia melarang. membeli. Kalau misalkan Apa itu namanya coba kalau tidak menolak? Bukan yang melarang siapa? nggak tahu. Katanya perintah kan dari orang yang pas kamu rapat di depan. Artinya biar jelas gitu loh. Kalau punya Jadi jangan bilang kami tidak mengundang kalian, kalian yang tidak mengundang kami. Mas Pri kan ada selaku Pemda mungkin tahu juga persis cerita seperti apa. Kita Kalau- ceritakan tujuan terbuka. Di mana Mas Kopi Pak Kopi? Kita di sini Kalau ya. kayak gitu sanggar kopi, kita nggak masuk, nggak masuk. Oke, gini. Kita tujuan kita untuk menyatukan di sini supaya lebih baik. Kita untuk bersatu, ya. Tapi maaf Pak Kopi, tolong jangan bahasa tidak mengakui. Kita semua ada bukti. Cuma karena kita bikin bodoh, kita tidak tahu membuka itu tadi. Kita bertanya ya, betul untuk ini aja. Silakan Mas Kopi. Membuka wajar kan membuka. Oke, teman-teman ya, ini saya cut. Jadi ini saya cut. Perdebatan ini saya cut, ya kan, biar tidak kemana-mana. Jadi intinya malam ini kita BI kembali ke yang dulu. Kembali solid. Itu harapan kita. Jadi tidak usah melebar kemana-mana lagi, ya kan? Mulai malam ini dan seterusnya kita kembali solid. Pengurusnya siapa Itu. Mas? Nanti lah. sudah di belakang. Nggak usah. Jadi itu jadi kita cut aja. Jadi perdebatan ini kita cut. Ini oke ya. Enak kali Bayu. Hei, Kalau gitu aku yang protes lah. Kalau kita Oke, ya. sorry. Setengah menit doang. Oke. Bangsa Indonesia ini barang mobil loh. Pak Jero. Mobil ada sebuah kaca yang sangat besar. Jangan nangis bro, jangan nangis. Gua ngomong untuk BI. Kita ini bangsa ini barang mobil besar. Dan di depan mobil ada kaca besar. Di samping kita ada kaca spion kecil. Kalau kita mengendarai mobil maju ke depan sementara mata kita tertuju ke spion, kira-kira apa yang akan terjadi di mobil? Gak akan ada bisa bro, yang ada mati, masuk rumah sakit, masuk jurang, nabrak pohon. Jadi tidak ada gunanya depan kursi. Ada. Di sini ada nggak yang pakai sarung? Sudahlah, gak capek apa? Nabrak terus, ngubruk terus. Gara-gara kita maju ke depan tapi mata kita kesepian terus. bukan seperti itu. Kan kami kan tidak Kau udah bisa tanggal. Bang Anas sudah bilang, dengarkan dulu. Bang Anas sudah bilang, saya minta pembekuan kepengurusan Riau segera dicabut. Bahkan 3 kali Bang Anas mau pakai lain atau gimana? Siapa pengurusnya? Artinya kau kurang 5. Ini bukan saya lancang atau ikut campur ya. Ini kebetulan dari 2 kubu ada. Saya tahu persis perwakilan kubu ini siapa yang frontal, yang vokal, tapi untuk kebaikan. Saya minta di sini Bayu, Om Muksin, Aldi masuk ke depan sini. Ini penghormatan dengan segala tanda tanda yang minta maaf. Aldi, Ogeba, mau Muksin. Ya, campur bukan. Tapi aku tetap hierarki. Dulurku Mas Pri, pengen siapa orang ini? Naik Mas, maju. Enggak apa-apa Mas, ini untuk apa? Ya untuk damai salaman sudah. Sekarang tidak fokus. Ini udah lengkap juga. Masing-masing walaupun nggak ada salah. Jadi untuk meminta maaf itu sudah harus bermasalah dulu. Siap. Dengan meminta maaf kita tidak akan menjadi pribadi yang terikat. Berjanji tidak akan mengganti
yang hal nggak penting lagi. Pertama kita jelaskan secara pribadi, biar secara pribadi kita tidak ada masalah dengan Siswaki Mas Bri ya. Sampai saat ini kita belum ada terjadi masalah secara internal pribadi kita. Kita ini kan berbicara secara organisasi. Tapi itu pun saya secara pribadi senang mungkin kalau memang ada perkataan, ucapan, tulisan saya yang menyinggung perasaan Mas Bri, Siskopi dan teman-teman lainnya, saya minta maaf. Terima kasih. Untuk bangsa Indonesia lebih baik, lebih maju ya. Siap. Sepakat. Sepakat. Bangsa Indonesia. Maju terus. Ngomong apa? Harus ada ungkapan itu atas dasar apa? Ngomong dulu, kok jauh-jauh dari Kandis. Udah jadi belum kan? Iya yang Atau kalau mau ngomong ya sudah, masing-masing meminta maaf, selesai masalah. Kami dari segi Kopi sendiri kita masih belajar BI itu apa. Dengan rendah hati Kopi meminta maaf apa yang selama ini saya lakukan antara secara tidak langsung atau langsung terhadap kawan-kawan saya. Malam ini penuh perjuangan datang ke sini membawa Kompri ingin BI itu seperti dahulu kembali. Saya minta sama kawan-kawan di BI Riau, saya minta sekali kalau ada masalah dapur kita, cukup di dapur kita aja, jangan sampai orang lain tahu. Kalau bisa kita selesaikan di internal kita. Yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru karena saya masih belajar seperti saya Dari dapat, AMD biar aku yang ngomong di. seperti dapat arahan dari Om Anas sama Om Ardi, peganglah satu dari 9 PU itu, yang ke-9-nya tidak saya kasih sesama bangsa, itu yang bukti pelajari sampai sekarang. Dan dari yang 9 poin itu kita kan sudah menyatu semuanya. Itu yang saya dapatin dari Om Ardi sama Om Anas selama saya menjalankan misi bangsa tersebut. Saya minta maaf semua sama kawan-kawan. Selama ini saya diam, bukan saya karena mau ikut, tidak. Saya masih pelajari apa itu BI karena saya baru. Belajarlah, bangsa Indonesia itu unik. Makanya kita bisa bertahan sampai saat ini. Cukup. Saya Tutup dulu, sekian terima kasih banyak. Biar kamu- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. saya ingin punya saudara di BI ini karena saya masuk BI tidak mudah. Tidak Mudah enggak kemarin? Tidak. biarkan dulu. Oh enggak, memang mudah. Oh mudah, tapi secara pribadi saya banyak diterjang kerikil tajam. Tapi saya karena saya ingin jadi jiwa bangsa bukan gaya, saya legowo datang di hari ini memenuhi undangan Om Agus dan Saudara Topan. Saya rendah hati untuk memenuhi undangan Saudara Topan dan Om Agus. Terima kasih. Saya ucapkan sama kawan-kawan. Waalaikumsalam. Mas Bri, tapi jangan nggak pakai nangis. Bangsa Indonesia. Maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya kesini hanya ingin BI kembali seperti dulu-dulu lagi, bahkan lebih baik. Ya, jadi kita jangan mempertahankan ego kita masing-masing. Ada yang turun, ada yang naik, jadi ketemu. Ya, jadi seperti perilaku kita sesuaikan dengan 9 PO. Jadi saya mau sampaikan, saya mau minta maaf mungkin waktu saya menjadi Pengda membuat kawan-kawan, saudara-saudara saya tidak nyaman, timbul konflik, timbul macam-macam masalah. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah kepandaian saya waktu itu. Ya, tapi intinya saya ini hanya ingin menyatukan
menyatukan warga kita ini, keluarga kita di BI satu keluarga, nggak ada tujuan kita untuk nyari musuh di situ. Ya, kalau berdebat silakan siap dulu selesai. Ya, jangan berlarut-larut, itu aja. Jadi lebih dewasa lah kita, ya, mengungkapkan isi hatinya, mengutarakan pendapat lebih santun. Nah, itu yang bagus. Kalau isinya cuma provokasi, menghasut, itu bukan BI. Itu bukan BI, saya sampaikan lagi. Ya, BI tidak seperti itu. Makanya saya dulu suka di BI, saya legowo masuk ke BI, ya itu karena enjoy, enak. Di BI itu tidak ada ADRT, tidak ada peraturan, enak. Saudara dapat, senang kita. Jadi itu aja. Saya mohon maaf. Jangan menghasut dan jangan mudah terhasut ya. Dia nggak menghasut tapi gampang terhasut. Ya. Itu yang penting. Beda ya. Ya itu aja yang sampai sementara ini, nanti kalau ada tambahan saya sampaikan lagi. Karena ada kaitannya Mas Pri pernah nyinggung saya. Kenapa begitu saya diangkat jadi pengda, kok Bang Bro tiba-tiba mendiamkan saya, nggak pernah menghubungi saya. Satu hal yang saya tekankan, saya memilih diam karena saya nggak mau ikut campur terlibat dalam sebuah fitnah yang memberi dampak negatif ke pribadi saya. Maka solusi yang terbaik buat saya diam, karena saya nggak mau kehilangan saudara terbaik seperti itu. Terlepas dari semua masalah itu Om, saya sebagai manusia biasa yang walaupun ada salah, hilang dan dosa, karena Om udah mengeluarkan statement dulu. Kenapa sehingga saya hendak ke Bang Bro mendiamkan saya? Mendiamkan saya bukan untuk mengusir, menjauhi, bukan Bro. Tapi saya nggak mau terlibat dalam suatu hal yang memberi dampak negatif ke pribadi saya. Maka saya memilih diam karena saya nggak mau kehilangan saudara macam Om. Dan itu udah tak jelasin tadi Om ya. Ini mumpung terbuka dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf Om. Sama-sama. Lagi. Tangan. Ngomong. Mau lagi kan? Jangan ada nangis. Tapi sebelum melanjut ke acara selanjutnya, kita beri ucapan selamat datang kepada Pak Haji Doni dan kawan Bapak Bro Ando ya, dari Rengat. Kepada Haji Doni dan Bro Ando dari Kabupaten Rengat, selamat datang. Dan monggo, Pak Haji yang nggak tahu apa-apa di Rengat ini loh orangnya nih. Tahu kata siapa? Ada yang mau disampaikan Pak Haji? Baik, telah kita saksikan tadi ya, entah apapun itu kesalahannya, entah apapun itu perdebatannya, mewakili dari kedua kubu, telah sama-sama sepakat saling meminta maaf. Kedepannya janganlah ada kubu A, kubu B, kayak kucing di belakang macam itu, apalagi satu provinsi. Malu kita. Mari kita fokus untuk kebaikan, kemajuan, keberlangsungan bangsa. Next. Kan Mas Pi udah bilang, Mas Pi udah menyatakan di sini tidak ada hubungan atas nama atas kepentingan apapun, atas apapun. Saya ada kesempatan sama beliau. Kalau mereka ada perahu nggak apa-apa bergerak. Karena dia datang. Iya kayak gitu tuh. Baru benar. Belum cair kita bilangnya Pak. Gimana itu kira-kira? Inilah Bang Sairin. Oi.
Di Bayu pasti cair di Bayu. Cair. Pinjam dong. Kalau Bayu encer, nggak cair dia. Berapa tuh? Saya Ucu Kopla dari Duri. Emang itu baik yang tanya sama Linda, oh bagus. Di sini yang mau saya tanyakan menyangkut tentang salah seorang member bangsat yang di Duri, yaitu yang bernama Sawal. Tema itu baik dan dia didaulat di Medan. Nah, sampai sekarang itu bahkan ditanya tema dia sendiri, dia tidak tahu benar dia udah memakai emblem. Bahkan emblem waktu dikasihkan suruh mengantarkan ke Pekanbaru, waktu itu tinggalnya masih Om Kali. Tapi sekarang belum ketemu. Dan dia selalu membawa nama-nama, bahkan suruh menjumpai pemalik pun dia nggak pernah. Tanya sama yang ini pun tetap mengaku nama BI. Ditanya tentang BI dia nggak tahu. Jadi tolong pencerahannya buat Anda, apa yang harus saya lakukan buat dia. Jadi itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak DPR yang pas jawab. Karena belum dicairkan. Karena belum dicairkan. Iya. Tidak tahu apa. DPR yang jawab. Ini saya tangkap ya, Cik ya. Kita kebanyakan selama ini kurang sosialisasi. Ya. Makanya dari 10 tahun yang lalu saya udah bilang ya. Tapi saya tidak larang. Karena setiap daerah itu punya kewenangan penuh. Ya. Walaupun saya punya otorisasi penuh, ya kan bisa daulat di mana-mana bisa saja. Tapi kita harus menghargai pengurus. Ya, contoh gitu kan wilayah Riau. Dia ada pengurusnya. Maka diberikan wewenang penuh kepada pengurus wilayah tersebut. Dan yang saya tangkap tadi itu member lucu di wilayah Duri, ya kan? Nah, saya bilang kita minim sosialisasi apa itu belangsak, main rekrut aja, main daulat aja. Ada step-stepnya, ada prosesnya. 10 tahun yang lalu saya udah bilang sama pengurus yang ada di sini. Ini kalau mendaulat orang secara besar-besaran seperti ini kuantitasnya dapat, kualitas nggak dapat. Tapi apakah saya larang? Enggak. Karena alam ini berputar. Ada filter. Dari Bogor lagi ya. Iya ya. Ada seleksi alam itu ada. Seleksi. Kita diseleksi ini. Kok bakso Minangnya sia yang ampo tinggal. Siapa yang melaju tinggalkan. Sia yang ampo tabang. Sia yang bare tinggal. Paham kan? Sepakat? Maka unsur harus sosialisasi, ya kan? Sama kawan-kawan di wilayah. Yang untuk sisawanya udah sosialisasi. Cuman dia selalu beralasan kan aku udah didaulat sama Linda, sama Sekjen. Jadi saya bilang, waktu kamu didaulat, kamu itu kan nggak ada niat berbangsa, cuman menemani saya sama Ilham pengambilan misi tema. Itu didaulat dan bahkan Sekjen dulu nanti serahkan ke Riau. Setelah dari Riau mau didaulat lagi tuh ya. Sampai sekarang setiap saya bilang seperti itu sudah punya alasan sudah bisa kan Sekjen tertinggi saya dapat surat di Sekjen tetap begitu. Jadi harapannya seperti ini, paham dulu dia, ya. Terus dan itu diserahkan nanti kepada pengurus. Mau didaulat ulang, mau gimana gitu kan, terserah. Saya tidak bisa intervensikan kawan. Aturnya kan dia masak dengan sendirinya berjalannya waktu. Tapi ternyata sampai saat ini dia tidak paham juga. Dia kembali ke oke. Udah dijelasin tapi kamu bertanya ke waktu tadi. Gini aja.
setelah nanti DPR membukakan biar cair, saya akan membuat keputusan Musawal kalau memang hatinya masih ingin digelapkan, kita daulat ulang lagi. Izin Pak DPR ya, kita daulat ulang lagi. Nanti sampaikan sama Musawal di daulat ulang lagi. Belum daulat, tolong emblem jangan dipakai dulu. Sampaikan seperti itu. Ya, terima kasih dulu. Itu jawabannya. Tapi tunggu kerannya dibuka dulu. Ya, siap. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam salam sejahtera untuk kita semua. Saya kawan Langsa mengurus ATM datang tentang baru. Terima kasih juga untuk Sekjen Sumatera 2, kawan-kawan yang lain dari luar daerah. Perkenalkan, nama saya Adi dari Kanada, di sana dalam. Baik, pertanyaan saya hanya untuk memastikan kita ke depannya supaya tidak ada clash. Yang pertama, pimpinan tertinggi di wilayah kita itu sekjen. Apapun keputusan yang sudah dikeluarkan sekjen itu otomatis sudah resmi. Nah, kita kembali ke belakang. Untuk permasalahan pertama itu mendaulatan satu wilayah saya itu Om Musin. Om Musin didaulat atas pengetahuan dan juga disetujui sama sekjen. Jadi mohon maaf kata, setelah ada clash, Om Musin disampaikan oleh dan Tatip atau Tatip Sumatera 1, Bang Rizky, itu dia pendaulatannya tidak diakui. Sementara pendaulatan ulang ya tidak diakui. Sementara pendaulatan ulang Om Musin itu sudah dikonfirmasi ke sekjen dan sudah diakui. Yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, mungkin ini lingkupnya ke DPN. Izin Bang, apa saran atau keputusan yang diambil oleh pengurus nasional buat member yang kedepannya yang tidak mengakui tema yang sudah dibuat dan disetujui oleh pengurus nasional, karena supaya tidak terjadi lagi seperti yang lalu-lalu. Karena kalau terjadi lagi ya Riau ini agak sensitif gitu. Jadi nanti kita pasti clash lagi. Jadi pokoknya ada keputusan yang dibuat oleh pengurus nasional, apa akibatnya buat member yang tidak mengakui tema yang sudah dibuat, yang sudah dirembuk oleh pengurus nasional. Mungkin itu pertanyaan saya. Sanksi ya kan? Mungkin itu Pak Dubes. Terima kasih. Jadi gini, kita merujuk ke 2013 ya. 2013 itu ada rakornas di wilayah Bogor. Waktu itu dibentuk DPN di sana. Di situ dibentuk DPN. DPN pertama kali dibentuk 2013 di Bogor ya. Namanya Mas Budin. Enggak, ini kan faktor umum, jadi aku sengaja nanya apa. Kebauno loh. Tak bilang tak perlu itu. Daerah Bogor lah, Bogor daerah situ. Karena rakornas cuma satu diadakan di sana. Di situ dibentuk DPN. Di situ dibentuk dan Tamtip Nasional. Ya, dulu 2013 itu dan Tamtip itu merujuk satu acuan. Satu acuan, maksudnya gimana? Jadi dan Tamtip ini khusus ini sebenarnya. Apa tupoksinya? Tupoksinya adalah membantu menyelesaikan masalah. Kenapa? Nah, dia netral nih orangnya, netral nih, Tamtip ini. Jadi waktu itu rencananya dan Tamtip ini beserta Tamtip wilayah dan Pemda itu satu ini, dia membuat kelompok sendiri. Tapi itu belum terwujud sampai sekarang. Ya kan? Karena kita bentuk rakornas gitu kan. Kita bentuk rakornas untuk evaluasi itu. Jadi intinya gini, setiap ada masalah bukan sekjen yang bertanggung jawab,
sekjen itu ACC. Kalau nggak ada sudah tatip ini. Kalau gini ya, makanya secara struktur organisasi sebenarnya yang saya tahu tatip dan tatip itu adalah mengatasi permasalahan yang tidak selesai. Yang saya tahu nih Om ya, nanti kan bisa kita sepakat satu jalur kalau memang seandainya tatip dan tatip bisa mengambil keputusan dan hanya sekedar Pak Sekjen saya ambil keputusan ini gitu, hanya mengetahui tatip itu apa, bahasa Sekjen adalah pengurus tertinggi. Kalau hanya Sekjen sekedar mengetahui gitu kan, tatip atau tatip mas boleh mengambil keputusan sepihak gitu. Ayo, sekarang nyambung Sekjen, saya jawab. Itu kembali ke pribadi sekjennya masing-masing. Andai kata saya sudah melakukan fungsi dan tugas saya menjalankan amanah sebagai sekjen yang diberi amanah oleh saudara-saudara lain, wilayah saya di Sumatera II sangat kondusif, harmonis, romantis, dan dinamis, dan saya berani memastikan sesuai fakta yang ada. Tiba-tiba dan tatip atau tatip mengintervensi saya, ngatur saya, maka saya akan teriak lantang. Nah itu yang kita maksud Om. Makanya kembali ke pribadi ke sekjennya masing-masing Om. Aku nggak mau menghakimi. Jadi jangan dipukul rata secara organisasi. Makanya tadi kan gini, kita berbicara tupoksi kan kita berbicara. Iya, makanya tak jawab karena Om Ibu Sekjen apabila dan tatip nas ngatur-ngatur gua lah bahasa gaulnya atau saya, maka akan saya lawan dengan tegas. Kenapa? Saya udah berjuang. Itu sikap tegas dan profesional saya. Yang profesional apa? Saya bisa membedakan urusan pribadi, urusan organisasi. Tegas, karena sudah mati-matian membagi, bahkan berpuluh-puluh tahun saya nggak dapat apa-apa kecuali dari pahala. Atas apa? Atas sedekah dan sedekah saya berjuangkan. Jadi nggak akan terjawab Om. Kenapa? Pertanyaan yang Om ketujukan ke Bang Anas itu salah sasaran. Harusnya ya ke oknum yang harus disebut. Itu kembali ke pribadi. Ini tadi kan menindaklanjuti pertanyaan salah satu member Omadi yang berhubungan dengan saya. Saya juga jujur sekarang ini dibilang saya ragu saya member Belangsak Indonesia, tidak, karena apapun ceritanya diakui atau tidak diakui saya sebagai member Belangsak Indonesia, ya saya tetap member Belangsak Indonesia. Dan gua tetap baik mengakui saya Om sebagai diakui Belangsak. tidak diakui, tapi secara organisasi tentu kita pilih kejelasan, karena di saat itu memang ini masih ada penilaiannya dari dan tatip itu atas nama Bro Muksin. Kalau bergabung dengan BI kembali silakan koordinasi dulu dengan Sekjen Sumatera 1. Sementara Pemda sudah berorganisasi. Dan karena cara pendataan ulang yang tidak benar, maka itu tidak sah. Saya ulang sekali lagi tidak sah. Setelah itu menghadap saya dulu dan pendaftarannya di Padang. Terima kasih. Jadi kesimpulannya apa yang menjadi pertanyaan Om? Om ingin bertanya, pendaulatan Om yang sudah disaksikan dan mendapat restu dari seorang sekjen dianggap dianulir tidak sah. Ya. Ya udah. Ini hanya jawabannya kan cuma dua sih. Sekarang status Om di Belangsak ini secara demokrasi atau secara tertulisnya, secara administrasi sah atau enggak? Om butuh jawaban itu kan? Betul. Mana sih menjawab? Aman itu Jen, aman itu. Aman. Nanti klarifikasinya langsung nanti ke Padang Jen. Kapan lagi kau cibiki sama Tantin? Jawabannya sah apa enggak dia sebagai anggota Belangsak secara administrasi? Kita kembalikan sama Tantinnya lah gitu kan. Oh, jadi masih Bang Anas belum bisa jawab. Bisa lah, aku jangan mau intervensi di situ. Nah itu dia Om sekarang. Nah itu gampang itu Cin. Sebenarnya itu komunikasi aja. Bukan bahasan itu sangat tegas Om. Karena Itulah. kejelasan itu saya minta lah ke Itulah pengurus. Jadi kamu yang benar Cinnya. Nah itu turun aja dulu gitu kan. Ikutin aja dulu gitu kan. Kalau mentok nanti ngadap gitu. Gampang itu. Cari waktu cuti. Sabtu atau Minggu kau. Tidak pernah kau main Padang. Aku tanya apa dia Om? Enggak, aku berkoordinasi untuk ke Padang. Kita jumpa apa tidak? Tahu aku lupa. Saya muncul status ada benang merah. Kalau Om masih ingat, saya masih ingat alhamdulillah. Terima kasih Om. Dapat jumpai saya di Padang. Itu kan Pak Ucen apa tadi? Enggak ada. Ya, selesai. Pertanyaan kedua udah dijawab tadi. Belum lah. Sama tema. Masalahnya
Kalau ada masalah nih, Kalau ke depannya ada lagi member yang tidak menyetujui tema yang sudah disepakati oleh pengurus nasional, ada tantip, tiap tantip yang memutuskan. Apapun nanti konsekuensinya, kita harus siap dan bersedia menerima. Karena itu dari ACC. Nanti misalkan ada bahan nih, sebelum bahan ini diterbitkan, dia akan kasih tahu ini ada bahan. Ya, sama pengurus, ya kan? Ini akan bahan. Jadi pengurus itu nanti akan mencari gitu kan. Misalkan ada masalah nih antara dua belah pihak. Pihak pertama nanti akan ditanya, pihak kedua nanti akan ditanya. Kami pengurus bukan memutuskan, tapi nanti siapa yang bermasalah itu bisa nanti ke depan. Itu analogikanya seperti itu sih. Tapi aku bukan yang nggak suka aku sama dan cantik ini, Bang. Cara pengurusnya itu masa langsung main bekukan. Kalau dia profesional, siapa yang bersalah? Ketemu kau sama Danti nanti ngerti kau tuh. Dia, Bang. Ya kan? Jadi kau tanya di sini percuma. Kenal. Nah, dan aku nggak mau kenal siapa dia. Itu online itu terkenal. Iya, nggak apa-apa. Itu deh, Bang. Kalau dia profesional, siapa yang bermasalah? Bunuh induknya. Sambung. Kalau ada yang diambil saya tembak. Sambung. Oke, Bang Nas. Ada lagi? Saya Saudara Ali sudah dijawab dari keterangan dari Kalau masih ragu deh. yang kemarin ke datatif mengenai status seseorang member yang tidak menyetujui tema yang dibuat nasional ya. yang sama jadi konsen jadi ya siapa? Jujur aja secara pribadi. Gini, Diakui atau tidak diakui? kebiasaan kita di bangsa Indonesia ketika udah keluar terus gabung lagi, itu didaulat lagi. Kalau dia member, didaulatnya biasanya 1 botol. Kalau dia pengurus biasanya 2 botol. Ya kan? Tapi supaya lebih afdolnya, kan kita biar sama enak nih. Karena kita ada pengurus, ya kan? Kita hargai pengurus, maka mungkin wajib hukumnya ini diketahui oleh pengurus. Ya kan? Sebenarnya nggak ada susah-susah tuh sebenarnya. Ini masalah komunikasi aja. Wajib apa tuh? Diketahui. Wajib diketahui oleh Pengurus sudah tahu. pengurus sudah tahu. Udah lengkap pengurusnya. Ya, cuma yang terus keluar statement dari Datatif ini setelah opusin frontal. Sebelum opusin frontal macam-macam aja. Padahal udah lama. Tahu mau didaulat lagi aku tahu, Tin. Hah? Aku tahu. Tahu, Bang. Nah, aku yang nelpon Abang waktu itu. Om Mucin mau didaulat pas ada apa namanya tuh? Pelantikan. Saya ingat Abang, aku nelpon Abang. Terus yang waktu itu, Apa aku suruh? mengundang si RDW dan rekan-rekan. Dan aku bilang, Bang, Om Mucin mau gabung lagi di daulat besok di pelantikan itu. Nah, ingat Abang? Yang didaulat siapa? Om Mucin. Terus ngapain kau yang ngomong sama aku? Iya, itu makanya aku menyampaikan ke Abang. Abang sudah tahu Om Mucin mau didaulat. Nah, ini deh, Bang. Kau pengurus waktu itu. Enggak, aku bukan pengurus. Lempar juga kau. Karena pengurus baru mau dilantik. Pengurus baru ini. Minimal yang bersangkutan kasih tahu. Ya, Jadi gini loh. kita sebenarnya di sini. Ayo, kalau bahasa Minangnya raso-raso. Ini masalah komunikasi aja. Udahlah, capek lu. Sudah selesai. Saya kasih 2 orang lagi untuk bertanya. Begini. Yang lain lah, yang lain. Nanti dari Pak Doni atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Topan, tema nasional Pemret. Ingin bertanya nih. Tadi kan DPR bilang akan mencabut pembekuan. Meminta pengurus. Yang meminta pengurus untuk mencabut pembekuan. Nah, sedangkan kita pengurus kemarin yang hasil dari duduk bareng di NTG, kita kan rencana ada pemilihan ulang biar jadi sama-sama enak semua. Apakah setelah dicabut kita akan pemilihan ulang lagi? Apa gimana? Sedangkan kemarin disepakati dari Pemda ke bawah kita sepakat akan pemilihan ulang. Itu aja yang saya tanyakan.
Jadi itu keputusan wilayah sih sebenarnya. Ya. Jadi kita ulang lagi nih. Yang dibekukan itu kan kepengurusan. Ya. Nah, jadi tidak ada itu yang dibekukan itu pemilihan ulang ada di sini. Yang dibekukan itu adalah kepengurusan. Apa kepengurusan terakhir? Ya. Nah, maka nanti akan dicabut. Nah, setiap SK yang keluar, kalau itu ada masalah, maka harus ada SK lawannya. Nggak boleh nggak ada SK. Kan kita mau belajar lebih baik lagi nih. Kita akan mencoba organisasi bangsa Indonesia itu terstruktur dan teradministrasi dengan baik. Nah, dulu mana ada SK itu keluar, ngomongan aja. Sekarang udah ada SK. Itulah salah satu bentuk dari revolution. Itu bentuk revolution tadi. Karena revolution itu diangkat dari kejadian dan permasalahan yang ada di sekeliling kita waktu itu. Ini salah satu yang kita tangkap adalah itu macamnya revolution. Jadi nanti SK itu akan dicabut, ya kan? Misalkan nih, kita kembalikan pada pengurusan kepengurusan. Setelah SK itu dicabut, nanti kan kepengurusan dikembalikan tuh. Setelah pengurusan dikembalikan, itu dikembalikan kepada teman-teman semua lagi. Mau diganti kek, mau dilanjutkan kek, terserah. Cukup. Ya nggak, maksudnya jadi kan kemarin ada yang nggak setuju dari kepengurusan di bawah Pemda, jadi kan biar sama-sama enak. Sekarang gini, kepengurusan kemarin siapa yang tidak setuju di sini? Apa? Kepengurusan yang kemarin? Ya, kan ya. Setuju. Nggak setuju? Aku nggak setuju Mas Agus itu. Setuju. Aku lempar katanya kau dengar omongan orang itu. Sekarang ya makanya sama Kopi ataupun sama waktu saya lihat di MTQ kemarin itu kawan-kawan yang dari Sakawi dan lain, Om Agus ini jadi Pemda, itu mereka bersama semua loh, si Rama, Kopi, Mas Budi, ya saya tinjau nih ya. Pemdanya yang terpilih Om Agus. Kalian berkawan semua sama Om Agus. Nah sekarang saya bertanya, apakah kalian tidak setuju seandainya Om Agus ini Pemda kelanjutannya gitu? Kalau tidak setuju, oke, ayo pilihanlah. Gini. Ya, perwakilan dari Kopi. Ya, saya Nantinya di bawah Pemda. saya Sorry. ya. Kalau Mbak yang seorang diri atau Mas B berdua atas nama pribadi setuju atau tidak itu bijaksana. Tapi kalau mewakili yang lain, kayaknya terlalu naik. Saya mewakili diri sendiri. Saya setuju Pemdanya Om Agus, tapi saya minta ini kalau bisa kepengurusan di bawah tuh jangan dua orang pengurus tuh satu klub atau satu komunitas. Contohnya, ini maaf, saya minta Koril sama Tatip kan guard dua-duanya diganti. Itu pribadi saya supaya adil, pilihlah yang klub lain gitu. Saya setuju. Itu nanti setelah Ya. itu hak Pemda yang pengurusnya. Kalau saya pribadi, Mau Masnya diganti aja, nggak pantas itu Masnya. saya pribadi setuju. Siapapun pengurusnya, saya setuju demi kelangsungan BI Riau supaya jadi solid. Dari dulu saya nggak. Dulu tanganku, jangan nangis Mas. Monggo. Iya pendapatnya. Pribadi loh. Pribadi Mas. Nggak ada kubu-kubuan. Saya dari dulu tidak ada masalah. Waalaikumsalam. Siapapun. Iya, Bobo itu. Enggak, tapi ada dengar orang. Assalamualaikum tadi. Intinya saya tidak pernah secara pribadi, saya tidak suka sama ini. Saya hanya ingin prosesnya tuh seperti aturan sebelumnya atau mengikuti aturan yang sudah pernah dilakukan. Contohnya kayak seperti Pak DPN, mohon maaf, Pak DPN kan
Dengar itu omongan. Dengar itu. Nggak ngobrol. Jadi kita kembali aja. Waktu kita berdiskusi ya, Om Agus, kita sepakat untuk pemilihan ulang. Jadi bukan berarti kita nggak setuju sama individu, enggak. Kita hanya tidak setuju dengan sistemnya waktu itu. Sebenarnya ini simpel aja sih. Itu aja. Kalau kita memang sepakat untuk pemilihan ulang, ya pemilihan ulang. Saya secara pribadi tetap mendukung Om Agus jadi Pemda. Dan saya waktu itu saya menyatakan saya tidak akan mencalonkan apapun di IPI. Saya serahkan ke Sekjen. Waktu itu diwakili oleh umat. Sistemnya yang bagaimana, Mas? Kan udah dibilang atas nama pribadi dia setuju. Begini, yang tidak setuju dari sistem itu, waktu itu kami kan tidak dilibatkan waktu pemilihan. Nah, jadi disitulah kerancuannya di situ. Dari sistemnya itu tadi. Jadi sebaiknya waktu itu kita kan tidak masuk grup. Kita dari dimasukkan ke grup. Jadi nggak tahu kan. Terus kita pun juga nggak diundang. Tahu-tahu udah terpilih. Jadi itu aja sebenarnya. Saya bukan nggak suka sama ini, bukan. Itu aja. Aplaus. Oke, ya teman-teman ya. Berhubung waktu juga sudah malam, kafenya juga mau apa. Terus, jadi untuk statement terakhir begini. Jadi lupa jadi mana. Ada yang nyatet, tadi ada yang ditugaskan peraturan. Ini. Oh iya, udah ingat tadi. Jadi gini, ini sekaligus menanggapi apanya Mas. Memang betul pada saat itu, ya kan, yang ditunjuk Sekjen untuk melakukan pembentukan kepengurusan baru, Om Ayo, ya kan. Saya sudah sampaikan ke Om Ayo, kasih tahu semua Om Ayo. Kasih tahu semua, ya kan, biar tidak ada cash di belakang hari. Dibilang Om Ayong, karena ada beberapa teman yang mereka waktu itu belum terima dan belum setuju tentang revolusi, dalam satu komando Om Ayong bersikeras tidak akan mengundang teman-teman yang lain, tetapi ada teman yang waktu itu mungkin diajak sama Bu Hengki untuk menghadirin itu dan sekalian sampaikanlah ke teman-teman. Jawaban Bu Hengki waktu itu apa, Bu Hengki? Yang mana ya? Ini. Nah, itu ada diajaknya. Cuma waktu itu ada kegiatan lain tak gimana lah gitu. Nah itu, jadi waktu itu memang pembentukannya kita secara demokrasi, ya kan? Waktu itu tidak ada yang mencalonkan sama sekali. Waktu itu tidak ada yang mencalonkan sama sekali. Karena tidak ada mencalonkan, saya maju. Tapi saya nggak mau maju sendiri, harus ada kandidat. Karena kalau saya maju sendiri, otomatis itu